Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian, sahabat Antara dimanapun berada. Hari ini untuk podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber atau tamu kita yang cukup luar biasa, datang dari Barat Aceh. Dari Aceh Barat nih, sahabat Antara, sudah kedatangan Bapak Bupati Aceh Barat untuk hari ini. Kita sapa dulu sebelum kita berbincang-bincang ya lebih jauh bersama Bapak. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sangat baik. Sudah berapa lama di Banda Aceh? Sudah berapa hari Pak? Baru semalam. Baru semalam. Iya. Alhamdulillah sudah cukup istirahatnya ya. Alhamdulillah, oke. Oke. Nah, jadi ada agenda-agenda pastinya yang dilakukan Bapak di Banda Aceh. Tapi untuk hari ini kita culik sebentar di podcast Antara ya Pak ya. Ya baik. Oke. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sebenarnya. Iya. Dan pastinya tentang perkembangan Aceh Barat juga. Iya. Selama hampir 5 tahun Bapak memimpin. Sebentar lagi Pak ya. Iya. Oke, ini dari informasi-informasi, kabar-kabar, berita-berita yang tersebar gitu ya. Kita juga mengetahui bahwa banyak sekali pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh Bapak selama hampir 5 tahun masa jabatannya. Nah, salah satunya nih Pak, yang paling yang paling penting juga itu bagian pendidikan atau sektor pendidikan. Dan bahkan kemarin sempat kami dengar bahwa pendidikan Pancasila sendiri sudah dijadikan sebagai muatan lokal di sana. Iya. Gimana dapatnya Pak? Alhamdulillah, pertama sekali saya melaksanakan pembangunan Aceh Barat sesuai dengan hasrat hati nurani rakyat Aceh Barat. Itu pun tertuang dalam visi misi kita untuk membangun masyarakat Aceh Barat. Itu sudah saatnya kita membalas jasa rakyat. Menyangkut dengan masalah pendidikan, kita ada beberapa pola yang kita lakukan di sana. Pertama sekali, masalah Aceh kan mayoritas Muslim. Dalam sekolah SD dan SMP, SMA itu kan sangat sedikit pemahaman agama di situ, pelajaran agama. Jadi sehingga kita bikin kurikulum muatan lokal. Jadi guru-guru pesantren mengajar di SD, SMP, dan SMA. Itu pada dasar pertama. Di pertengahan jalan, SMA itu sudah menjadi tanggung jawab provinsi. Sehingga hanya kita lakukan SD dan SMP saja. Untuk guru pesantren yang mengajar di SD, SMP, pesantren tadi. Agar masyarakat itu benar-benar tidak merubah pola kehidupannya tentang ideologi. Tentunya masalah ideologi agama. Yang kedua masalah Pancasila. Jadi ketika kita melakukan, pertama sekali Bapak lakukan itu Kongres Santri Pancasila melalui para ulama-ulama. Sehingga setelah itu bahwa dalam Kongres Santri itu saya melihat bahwa ulama itu benar-benar paham tentang negara ini dan paham sekali tentang ideologi. Dan para santri, para ulama sangat antusias untuk menjadi ondorbu Pancasila, untuk membimbingkan Pancasila di Aceh Barat khususnya. Dan kita lakukan Kongres Santri Pancasila bukan untuk ulama Aceh Barat saja kemarin. Itu seluruh Aceh datang ke sana. Seluruh ulama Aceh, sebagian ulama Aceh, semua perwakilan kabupaten itu ada di Aceh. Setelah kita lakukan itu, sehingga Bapak melakukan membangun sebuah tugu santri Pancasila. Kemudian Bapak lahirkan lagi, bangun lagi satu lagi Balai Pancasila. Itu dalam Balai Pancasila itu ada salah satu ruangan FKUB. Nah di situ Forum Kerukunan Umat Beragama. Sehingga mereka di situlah salah satu yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan lagi penetaran pendidikan kepada para guru-guru daya untuk menjadi guru-guru Pancasila di Aceh. Mungkin juga nanti akan ditransfer oleh BPIP ke seluruh Aceh.
Dan ini kerjasama dengan badan BPIP itu. Itulah yang kita lakukan. Kenapa kita lakukan Kongres Santri Pancasila itu? Kemarin kan kita ingat bahwa Pancasila hilang dalam kurikulum pendidikan nasional. Dan insya Allah dalam mungkin bulan 6 ini atau bulan 7 nanti kurikulum Pancasila sudah lagi ada di setiap pendidikan. Dan sementara itu nggak ada, kita pakai kurikulum muatan lokal. Muatan lokal, oke. Nah, agar benar-benar kadang kan banyak kita ngomong, kita harus bumikan Pancasila, kita harus bumikan Pancasila. Sementara Pancasila tidak lagi dipelajari oleh generasi muda, generasi penerus. Apa yang harus kita lakukan? Sementara mereka nggak tahu lagi. Bahkan di pendidikan formal sendiri. Formal itu nggak ada, nggak hilang. Jadi itulah yang kita lakukan hari ini di Aceh, karena itu jangan merasa hilang. Nah itu. Oke. Nah, jadi selain pendidikan Pancasila tadi yang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Pak. Sudah alhamdulillah. Okay. Nah, kemudian kemarin juga sempat kita lihat pendidikan bahasa asing. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting gitu, Pak? Bahkan ada beberapa bahasa ya, bukan hanya bahasa Inggris kemarin yang menjadi yang menjadi tujuan utamanya, tapi beberapa bahasa asing lainnya seperti Mandarin, Jepang juga, Pak ya. Itu kenapa? Begini. Bapak dulu pernah berkunjung ke Beijing, China. Di Shanghai itu, di Shanghai dan Guangzhou, itu ada universitas, ada gedung bahasa lab internasional. Jadi rupanya China itu seluruh bahasa dipelajari di situ. Apakah orang-orang berbahasa, apakah suku apapun yang namanya masyarakat Beijing itu wajib pelajari bahasa internasional. Karena menurut mereka dengan bahasa itulah mereka bisa mentransformasi berbagai kebutuhan, mengikuti kemajuan dunia ini. Jadi maka di Aceh Barat yang paham tentang bahasa internasional hanya segelintir masyarakat yang mampu. Orang-orang tua yang kaya bisa ikut les. Maka di situ kan perlu hadir pemerintah. Maka oleh saya melakukanlah itu. Memang itu ada visi-visi saya dulu dalam naik visi waktu saya mencalonkan diri pemimpin. Jadi sehingga saya bangunlah sebuah gedung lab bahasa internasional. Di situ ada bahasa Arabnya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Untuk apa? Insya Allah ke depan rakyat Aceh Barat mungkin tidak ada persoalan lagi. Mereka ingin ke Amerika, ingin menjelajah dunia. Kenapa? Mereka sudah siap dengan bahasa, sudah paham dengan bahasa. Tidak perlu lagi kita pakai translator sekaligus untuk membuka wawasan dan lapangan kerja bagi mereka. Itu dengan mereka menguasai bahasa asing. Nah untuk sekarang itu sudah berapa lama berjalannya tuh Pak? Insya Allah sudah 1 bulan setengah. Satu bulan setengah. Dan itu untuk usia berapa saja? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Usia tidak terbatas. Apakah anak pesantren, apakah masyarakat biasa, apakah dosen atau guru. Sekarang yang banyak sana saya lihat guru. Jadi guru-guru yang sudah tua-tua itu ingin pelajari bahasa Arab, ingin pelajari bahasa Inggris, ingin pelajari bahasa Jepang. Semuanya sangat semangat mereka. Pak, ya, sangat semangat mereka. Luar biasa. Cita-cita saya mungkin dalam 2 tahun ini harus ada terserap 5.000 masyarakat Aceh Barat yang bisa menguasai bahasa internasional. Amin ya. Amin. Kita doakan bersama, semoga terwujud ya. Nah itu salah satu sektor yang paling penting juga. Nah selain itu pastinya sosialnya masyarakat. Nah kemarin kita dengar juga ada bantuan-bantuan sosial yang juga terus disalurkan kepada masyarakat. Kemudian dalam sektor pertanian juga ada bantuan-bantuan dalam pertanian kepada masyarakat. Mungkin bisa Bapak jelaskan juga. Baik. Kemarin kita pertama saya bupati tahun pertama saya berikan modal usaha kepada masyarakat per kakak itu 15 juta. Per kakak. Jumlah kakaknya terbatas, itu 10 orang, 10 kakak per desa. Dan itu kan bergulir terus.
Untuk apa? Yang pertama untuk membuka membangun ekonomi masyarakat kecil, termasuk UMKM. Terus untuk menghantam, untuk memotong itulah yang namanya bank-bank lokal itu. Maksud bank lokal misalnya nih, yang melintah darat itu kan ada kalau bahasa Aceh sinek sipluh katanya. Jadi kalau kita pinjam Rp1 berarti harus kembali Rp10. Nah, itu untuk hantar rentenir lah untuk kita pinjaman ilegal, pinjaman ilegal itu, sehingga dengan kita ini dengan tanpa bunga. Cuma saya melihat di situ masyarakat tidak pernah mengambil yang 15 juta. Dia misalnya mereka beli goreng misalnya, usaha goreng, dia mereka pantas ya ambil hanya 3 juta, semampu dia bayar. Berarti tidak berapa rakus masyarakat kita Aceh Barat tentang masalah pinjaman modal. Karena modal yang kita berikan itu adalah di situ kan ada BUMG. Nah, melalui badan BUMG dan kembali mengembalikan dana itu utuh. Tidak melebihi, tidak mengurangi. Itu dengan ada cara ada argunan. Suat rumah misalnya, suat sawah misalnya gitu. Jadi sampai sekarang masih berjalan dengan baik, penyaluran itu. Ya, memang ada yang tersendat. Kadang-kadang masih ada juga yang orang-orang hanya ingin memanfaatkan fasilitas negara itu untuk kepentingan pribadi total, tidak ingin merubah sifat hidup dia. Gitu. Nah, kemarin juga kita dengar ada bantuan-bantuan untuk para kombatan GAM. Itu bantuan dalam bentuk apa tuh yang diberikan, Pak? Ya, dalam MOU Helsinki kan pemerintah kan sudah menjanjikan lapangan kerja untuk mereka. Dan insya Allah kita di Aceh Barat ada menyediakan dana 1.800 hektar untuk yang benar-benar prajurit GAM itu 600 sekian hektar. Selebihnya itu yang 1.000 hektar itu orang-orang yang terkena imbas. Itu tanahnya sudah staking semuanya. Kemudian kita bikin ring road di dalamnya. Nah, itu agar mereka itu benar-benar tenang. Dan pembagian kebun sawit itu pun kita sudah urus melalui replanting ke Jakarta. Dan insya Allah itu pasti berhasil memberikan sebuah ketenangan yang kira-kiranya begini. Yang menyangkut dengan kehidupan orang banyak, semasa saya jadi bupati, jangan ada persoalan dengan saya. Itu kan tanggung jawab besar saya dengan Allah. Jadi apapun serta itu sudah kita selesaikan terus step by step, agar benar-benar ini. Dan ini semuanya yang kita lakukan itu termasuk pelaksanaan itu juga pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Terus di bidang masalah untuk membebaskan daerah terisolir di Aceh. Aceh Barat sudah bebas daerah terisolir. Nah, tidak ada lagi daerah yang merasa terpencil. Mungkin pedalaman ada, namun kalau tidak ada lagi yang terpencil. Jadi alhamdulillah dengan selesainya ring road itu, jalan lingkar Aceh Barat, Kota Melebuh sudah bisa hidup 24 jam. Nah itu. Dengan tidak adanya lagi daerah-daerah terisolir. Tidak ada lagi. Dan kadang-kadang marah guru-guru SD itu marah pada saya. Berapa Pak? Kenapa marah? Mereka nggak dapat lagi daerah terpencil. Dana terpencil itu dana terpencil nggak dapat lagi. Gitu. Tapi alhamdulillah ya, berarti sudah merata semuanya. Ya, di bidang perkebunan tadi udah pernah kita bagi karet kepada masyarakat, bagi pinang kepada masyarakat. Yang terakhir kan bagi ini kebun sawit untuk para pengombatan ini. Kemudian untuk pertanian di Aceh Barat kita lakukan kita pembagian hang traktor 1.000 unit. 1.000 unit. Dan itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Dan alhamdulillah Aceh Barat menjadi surplus padi sampai 185.000 ton dulu. Nah itu. Dan alhamdulillah ada dulu pertama saya bupati kan kita berikan beras gratis ke rakyat. Di pertengahan mereka nggak mau lagi karena sudah memadai. Alhamdulillah. Sudah memadai. Alhamdulillah. Kita doakan
terus berlanjut Pak ya. Iya. Dan ini sudah hampir 5 tahun, sebentar lagi Pak ya masa jabatannya. Iya, iya. Jadi selama 5 tahun menjabat sebagai bupati, sebenarnya bupati yang atau pemimpin yang seperti apa sih yang Bapak tunjukkan nih bagi masyarakat Aceh Barat? Yang penting gini, bupati bukan seorang pemimpin di bidang depan rakyat, tapi sebagai panutan. Kalau kita dianggap pemimpin, mungkin banyak keterbatasan mereka untuk berhadapan dengan seorang pemimpin. Tetapi sebagai panutan, sempat dia bertanya, sempat dia mengadu hal, bersurat, itu yang saya tempatkan dari masyarakat, sebagai masyarakat Aceh Barat. Mereka itu tempat curhat-curhatan. Kadang-kadang mereka sudah datang ke saya, Pak mau beli nggak tanah saya? Pak saya kemarin istri saya lari. Jadi sehingga sampai sejauh itu. Kemudian saya tidak dapat protokoler. Kalau di pendopo itu yang jaga cuma WH. Ya, siapapun yang makan nasi, kalau ada masyarakat datang ke sana, mau kemana? Mau ketemu bupati. Mungkin kalau mereka pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Iya. Tapi mau kemana? Mau makan nasi ya silakan. Itu bebas di rumah bapak itu. Terbuka gitu Pak. Terbuka. Jadi mereka itu pendopo kan rumah rakyat. Nah, gitu. Nah, ini sudah hampir 5 tahun menjabat. Masih ada nggak Pak keinginan-keinginan yang masih ingin Bapak lakukan gitu untuk Aceh Barat tapi belum terlaksana saat ini? Kalau visi misi sudah ada, sudah selesai, insya Allah sudah memadai. Yang belum saya ingin Aceh Barat insya Allah di tahun 2024 akan menjadi kawasan industri. Apakah kita bikin pabrik ban, apakah pabrik semacam pabrik sabun dari JPO, ya kan? Karena insya Allah ketika masyarakat sudah nyaman, aman, jadi pemerintah bisa mengolah uang itu, mengambil uang dana itu menjadi kawasan industri. Apa sudah ada persiapan tertentu untuk menuju ke arah situ, Pak? Ada, sudah saya sudah ngomong dengan beberapa profesor ya. Ini jalan-jalan terus, dan juga pernah kita ngomong-ngomong dengan daerah-daerah dengan teman-teman di daerah negeri, bagaimana untuk merubah dengan industri. Itu kita terus berjalan itu. Jadi ini sudah hampir selesai masa jabatannya. Apa hal yang paling berat nih selama 5 tahun Bapak menjabat sebagai pemimpin Aceh Barat? Yang paling berat itu bukan berat, perasaan saja. Kalau belum tercapai visi misi tadi. Kalau belum ini, alhamdulillah hari ini Bapak Ibu kami bisa lihat wajah saya sekarang. Udah fresh gitu. Kenapa? Semua sudah selesai dilaksanakan. Tugas saya sebagai pemimpin itu di sementara 5 tahun itu, alhamdulillah, kalaupun mati saya nggak mungkin nggak terbuka mata lagi nih. Udah selesai. Karena yang sangat cita-cita saya itu adalah untuk membebaskan masyarakat dari area-area konflik. Mereka sudah dalam pekerja, jalan sudah bagus, sudah mapan. Nah, itulah yang jadi tidak membuat masyarakat itu beban. Nah, gitu. Setelah Bapak selesai nanti, bagaimana pemimpin yang Bapak harapkan yang akan memimpin Aceh Barat selanjutnya? Yang pertama sekali mereka yang paham betul tentang rakyat kita di sana. Rakyat kita kan rakyat Aceh Barat kan sangat plural dia. Beda dengan daerah-daerah lain, JPD misalnya, itu kan serumpun. Kalau Aceh Barat itu betul-betul harus punya wawasan yang nasionalis. Karena suku Batak ada di sana, banyak, suku Padang hampir 30%, suku Jawa juga ada 20% di sana. Jadi benar-benar yang benar-benar memiliki wawasan kebangsaan yang sangat luar biasa. Gitu. Mudah kita atur kalau itu. Karena untuk merangkum semua itulah terakhir tadi saya bilang bangun balai Pancasila itu. Karena itu ada agama non-muslim bisa hidup berdampingan dengan masyarakat, dengan merasa terasing, terimajinalkan gitu. Kita harapkan ya. Nah, dan sebelum kita tutup Pak ya, harapan Bapak untuk Aceh Barat ke depannya pastinya secara umum.
Secara umum yang pertama sekali terus kita bina kita bangun yang pertama sekali ideologi agama melalui kita fungsikan ulama-ulama benar-benar menjadi ondorbo sebagai penerus agama, penerang bagi masyarakat, cahaya bagi masyarakat. Juga sebagai pemerintah kita terus memfungsikan agama dan masyarakat, lembaga-lembaga lain yang kita hargai itu untuk memajukan rakyat Aceh Barat dan merangkum semuanya. Itu harapan Bapak ya untuk Aceh Barat, dan kita doakan bersama semoga di sedikit lagi nih akhir-akhir masa jabatannya, dan Bapak pun katanya sudah tenang ya karena visi misinya sudah terlaksana dengan baik ya, dan semoga kedepannya akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang juga bisa menjaga Aceh Barat dengan lebih baik lagi pastinya Pak ya, karena kalau kita lihat sekarang memang pencapaian Aceh Barat itu sudah sangat luar biasa ya. Oke, ini dari ini kayaknya bukan hanya pertanyaan dari Nada aja nih Pak, kayaknya dari masyarakat agak bertanya-tanya, kira-kira Bapak ada rencana mencalonkan diri untuk Aceh 1 atau 2? Ya dulu begini, pernah mualim bilang sama saya, Bang kita naik nanti ke depan, Babang jadi gubernur, wakil gubernur, saya jadi gubernur. Bagaimana? Boleh, saya bilang baik, sama-sama untuk kita naik dua-dua. Yang pertama saya bilang sama mualim, saya mau naik sama beliau. Saya pertama kan sudah 2 kali jadi bupati, sudah pernah jadi dewan. Yang penting seorang wakil gubernur tidak ada kepentingan pribadi, dan jangan merasakan dia seorang yang dipilih oleh rakyat. Tapi seorang wakil gubernur adalah dia harus menempatkan diri, kalau istri di madu, istri yang ketujuh. Orang yang sakit hati terus menerus, tapi jangan sakit hati, udah rela di situ. Kenapa? Memang membantu gubernur secara full, bahwa gubernur cukup sakit seorang gubernur apabila wakilnya merasa diri seorang terpilih, bukan seorang wakil. Saya sudah wakil bupati, itulah yang saya lakukan, dan itulah saya mengharapkan untuk membantu gubernur dan mewujudkan cita-cita masyarakat Aceh semuanya. Harapan masyarakat, harapan ulama, harapan intelektual akademisi, dan harapan para petani-petani agar mereka betul-betul nyaman ada di sebuah negara yang berdaulat ini, dan ada dalam sebuah provinsi yang menjalankan undang-undang pemerintahan Aceh. Gitu. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Kira-kira siapa yang cocok untuk bisa menjadi PLT Gubernur Aceh setelah ini? Baik, ini banyak pendapat. Ada yang ngomong dari sipil, dari militer, tidak boleh militer yang, atau dari polisi. Ada yang pendapat tidak boleh militer yang aktif, yang sudah pensiun. Jadi saya juga menyampaikan yang bahwa siapapun PJ gubernur yang akan datang di Aceh Barat, apakah dari militer, apakah dari sipil, apakah dari polisi, yang penting dia memahami Aceh ini adalah pasca konflik dan pasca tsunami. Itu harus ditempatkan. Kemudian Aceh ini adalah merupakan mayoritas Muslim dan yang sangat cinta NKRI. Itu sudah paham. Bagi saya, yang paling bagus apa beda sipil aktif dengan militer aktif dengan polisi aktif? Jadi kenapa sipil harus aktif? Kenapa militer yang non aktif? Atau tentara yang non aktif? Nggak ada masalah. Kan tiga-tiganya itu adalah merupakan pengabdi negara. Nah, yang lebih bagus memang militer yang masih aktif, polisi yang masih aktif, kemudian sipil memang harus aktif kan? Kenapa? Masih ada ikatan, masih suatu ikatan yang masih ada hubungan dengan atasannya. Jangan orang yang kita ambil bebas. Nah, jadi saya rasa pendapat yang ngomong harus yang non aktif itu keliru. Keliru.
Yang penting dia itu memahami betul keadaan Aceh. Misalnya dia pernah jadi koramil di Melabuh misalnya, atau pernah Aceh, pernah pengabdian, pernah jadi dandim, pernah jadi ABCD lah. Kalau seorang militer pernah jadi kapolsek dia di Aceh, pernah jadi ABCD di Aceh, sehingga jadi bintang 2, bintang 3, atau bintang 4 di Jakarta. Nah, yang penting dia betul-betul paham tentang situasi Aceh. Itu. Oke, terima kasih banyak Bapak ya. Dan kita harapkan semoga harapan-harapan yang masih ada itu untuk Aceh Barat, untuk Aceh juga bisa lebih baik pastinya ke depannya. Terima kasih Bapak sekali lagi sudah hadir ke podcast Antara ya. Dan terima kasih juga untuk sahabat Antara yang sudah menyaksikan. Selamat menjalankan tugas-tugasnya di Banda Aceh Pak yang belum terlaksana ya sebelum kembali ke Aceh Barat, dan selamat menjalankan juga sisa masa jabatannya, semoga ya yang terbaik terus untuk Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Antara yang sudah memanggil saya ke sini. Mudah-mudahan pembicaraan kita berjabatna untuk Insyaallah kita, untuk rakyat, dan untuk bangsa Indonesia ini. Amin, amin, amin. Terima kasih sahabat Antara sekali lagi. Demikian podcast kita untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.